Mengemudi santai lewat jalan berliku dan sawah hijau yang manjain mata jadi cara asyik buat menikmati pesona Pulau Dewata. Bukan cuma pemandangan yang bikin betah, perjalanan di Bali selalu punya kejutan kecil yang bikin tersenyum. Tadi saya seru-seruan di air terjun Aling-Aling, sekarang saya mulai lapar nih, jadi mau isi perut dulu sambil lihat-lihat ada buah apa aja di Pasar Mertasari. Ada di kawasan Bedugul, Pasar Mertasari jadi daya tarik bagi para pelancong. Di pasar ini, pejalan bisa eksplor buah lokal khas Pulau Dewata. Satu yang bikin saya tertarik sih, buah hijau berbulu ini. Bentuknya unik, bikin penasaran sama rasanya. Pertama nyobain buah ini, rasanya rada asing ya. Gigitan pertama langsung terasa sensasi dingin dan lembut. Nggak heran, buah ini dikenal dengan nama buah salju. Warnanya putih berkilau, teksturnya berbulu, mengingatkan saya dengan sensasi salju di negeri 4 musim. Nah, mumpung lagi di Bedugul, saya penasaran banget nih, mau nyobain panen buah ini langsung dari pohonnya. Terima kasih ya, Bu. Terbayar sudah rasa penasaran saya. Ini dia pohon buah salju. Ini buah yang sudah saya cobain tadi di pasar. Tapi ini ada satu yang bikin gak kuat, yaitu banyak banget ini semut merahnya karena ada sarangnya besar banget di pohon ini. Mana? Itu dia. Wah! Ah! Digigitin. Sepertinya saya salah pilih pohon buat panen buah salju. Untungnya tanaman ini banyak tumbuh liar di hutan. Nah, meski pohon ini liar, tapi ketika kita taruh bijinya sembarangan bisa tumbuh dengan sendirinya. Jadi nggak perlu perawatan ekstra. Nih, titip ya. Ya. Saya mau ikut naik. Nah, oke, aman karena di sini nggak ada semutnya. Hah. Buahnya banyak, Li. Oh, ini depan ini banyak. Oke, wow, ada lagi, Bli. Ya, oke. Nah, meskipun nggak terlalu tinggi, tapi lumayan juga untuk dipanjat pohon buah salju ini. Ini Bli bisa sampai atas itu. Bli, ambil lagi yang di atas itu, Bli. Ya. Selain cantik, buah salju juga punya aroma menggoda dan rasa manis. Kombinasi unik ini bikin buah salju banyak diminati dan jadi primadona di dunia buah eksotis. Ternyata buah ini saat dimakan langsung di pohonnya itu rasanya jauh lebih dingin dan lebih manis, dan pastinya lebih enak karena gratis. Oke, Bli, tangkap ya. Cukup ya. Nah, karena udah habis di pohon ini, jadi sekarang langsung aja saya penasaran mau ngolah buah salju. Ayo Bli, turun. Nah, kalau tadi saya udah panen buah salju, sekarang saya mau ngolah nih. Tapi bukan bagian dagingnya, justru saya mau ngolah bagian bijinya. Karena kalau kata orang-orang nih, bagian bijinya itu enak kalau dikonsumsi. Di Bali, buah salju biasanya dimakan mentah tanpa diolah. Makan aja.
ada juga negara lain yang mengolah bijinya untuk camilan. Nah, ini udah kepisah biji sama dagingnya. Dan ini airnya juga udah mendidih, langsung aja kita masukin ya. Masak biji buah salju dengan garam dan rebus sampai matang. Warnanya yang hitam mengkilap akan berubah kecoklatan ketika matang. Wah, ini kayaknya udah mateng nih. Nah, ini bijinya udah mateng, paling enak kita makan ini sambil minum kopi. Ya, beli. Ya. Panas. Wah, udah ini mantap. Kudapan seperti ini rasanya cocok ditemani dengan segelas kopi Bali sambil menikmati hembusan angin sepoi-sepoi di utara pulau. Kita coba ya. Buat saya sih, rasa biji buah salju unik. Lidah Indonesia saya bilang, Mantap, Om. cinta rasanya gurih, manis, getir, mirip sama petai. Ternyata berburu buah langka bukan hanya mengajarkan saya cara lain untuk menikmati Bali, namun juga membawa petualangan unik yang tak terlupakan dari Pulau Dewata. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saya mau panen durian montongkan nih. Yang ini nih juaranya Buleleng. Yang ini ya Pak, saya potong ya. Di Pulau Bali, montong kane jadi salah satu varietas durian paling terkenal. Durian montong kane nggak cuma lezat, tapi juga punya nilai ekonomi tinggi bagi komunitas lokal. Sebagai penggemar durian, ngeliat durian yang segede-gede kepala saya ini bikin saya excited banget. Tanah dan udara yang pas di Buleleng jadi tempat ideal buat tumbuhnya durian montong kane. Petani lokal cermat merawat pohon durian mereka biar rasa dan aroma buahnya istimewa. Iya Pak, durian yang saya panen ini sudah dijamin 100% matang karena tangkainya sudah lepas dari pohon selama kurang lebih 3 hari. Ini tali yang menggantung ini sekarang akan saya potong. Nggak jatuh ini? Sudah. Oh, jatuh Pak. Nah, di kebun ini khusus untuk durian montong kane, itu cara panennya emang dikerek pakai keranjang seperti ini supaya kulitnya tidak rusak ya Pak. Karena kalau kulitnya nanti rusak bisa berpengaruh ke harga. Jadi ini kita menjaga kualitas tetap bagus ya. Oke, pelan-pelan ya Pak. Ada ratusan ribu pohon durian tersebar di desa ini. 10.000-nya pohon durian produktif. Nggak cuma untuk kebutuhan lokal, durian berkualitas tinggi ini dikirim hingga lintas pulau. Dan nggak cuma montong kane aja, tapi di sini juga banyak jenis yang lainnya. Ini kita, itu tadi suara yang jatuh ya? Iya, ada yang jatuh tuh. Saya penasaran nih, saya mau cek dulu ya Pak. Oke. Pak, ada durian jatuh ya? Wah, mau lihat dong, boleh ya? Ada lagi nggak yang jatuh? Ih, nah ini bisa dilihat ada pohon, ini termasuk salah satu pohon durian paling tua yang ada di sini, usianya 300 tahun dan ini benar-benar besar dan tinggi banget pohonnya. Makanya agak was-was nih kalau di bawah pohon kayak gini. Bawaannya pengen kabur, tapi tadi karena dengar satu ada yang jatuh, saya mau nyari dulu nih. Ini ada nih. Dari setiap pohon durian ini bisa menghasilkan ratusan buah durian lokal kebanggaan Desa Kuno Pedawe.
Nah, ini bisa dilihat meskipun ukurannya kecil, tapi ini udah dijamin matang karena ini jatuhan dari pohon. Nah, ini bentuknya juga kecil karena ini durian lokal, asli dari Bali. Beda dengan durian montong kane pohon rendah, ada pula durian lokal yang jadi warisan Desa Pedawe. Jenis durian pohon menjulang tinggi dengan hasil durian jatuhan yang matang sempurna. Karena ini lagi musim hujan juga, jadi lebih banyak juga buah yang berjatuhan. Karena mungkin tangkainya kena air ya, jadi lebih mudah untuk jatuh. Wah, ini dia hasil panen kita hari ini. Kita dapat ini kane, terus ada durian lokal juga, dan kita dapat bonusan nih hari ini. Nih, ada musangking. Juara banget nih aromanya. Terus kita juga dapat ini ada banyak banget manggis, jadi sekalian kita cobain di sini ya. Ini mana dulu yang kita buka, Pak? Durian montong kane punya daging lembut namun tetap kental. Kombinasi rasa manis yang khas, aroma harum menggoda, dan tekstur daging lembut bikin durian ini memikat. Dagingnya ini tebel banget. Ini boleh langsung dicobain nggak? Coba. Ini kasihan kalau dianggurin kayak gini. Bentar. Ini satu. Ya. Ini satu biji aja segini besarnya nih. Langsung aja cobain ya. Gimana rasanya? Enak banget rasanya. Makan dulu boleh ya, ngomongnya ntar ya. Bener-bener makan satu buah ini aja udah puas sekali karena dagingnya tebel banget, apalagi rasanya manis. Beda dengan durian montong kane yang dominan manis, durian lokal Desa Pedawe justru lekat dengan rasa pahit. Ternyata yang lokal ini rasanya justru lebih dominan pahitnya. Tapi secara ini dagingnya itu lebih lembut kalau dimakan. Enak. Kalau durian yang satu ini sih favorit saya. Emang selalu jadi idola penikmat durian. Nih baru nih musangking. Ini dari segi aroma sama warna aja udah beda dari dua lainnya yang tadi nih. Kalau yang ini musangking kayak mentega dia, terus nggak yang terlalu manis dan pahit, rasanya itu pas banget, enak. Tapi ini juga bijinya itu tipis banget, jadi makannya puas ya karena dagingnya tebel langsung. Akhirnya dapat juga. Dan ini besar banget ikan sidatnya, wow.